Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Masih di tema 8, kali ini kita akan mempelajari makna dari beberapa permainan tradisional yang mungkin kalian suka mainkan dan bahkan sampai sekarang masih memainkannya. Yang akan kita pelajari, kita akan belajar menghargai nilai-nilai budaya Indonesia dan mempelajari maksud dari permainan tradisional berupa nilai-nilai kebaikan yang tertanam yang ada di dalam permainan tradisional tersebut. Dalam Al-Qur'an masih saya ulang dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, yang dalam merahnya ini, yang digaris merahkan, dan menjadikan kalian berbeda-beda, berbangsa dan bersuku-suku yang beda, illa lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Jadi Allah menciptakan kita berbeda-beda itu bukan untuk saling bermusuhan. Apabila kita tidak melakukan hal ini, maka sesungguhnya kita melanggar perintah Allah. Apabila ada seseorang bermusuhan sampai berantem, nah itu berarti dia melanggar perintah Allah. Sesungguhnya bukanlah bangsa yang tinggi, kedudukan yang tinggi, gaji yang tinggi, orang yang pinter, yang nilainya 100 semua, itu adalah mulia di sisi Allah. Tapi adalah orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, untuk permainannya saya hanya contohkan 5 saja. Yang pertama ini ada lompat tali. Nah, lompat tali biasa dilakukan oleh anak-anak putri, anak-anak perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan putra juga memainkan. Nah, lompat tali ini biasa dimainkan oleh minimal misalkan 3 orang. Yang 2 memegang tali dan yang 1 orang melompat di tengahnya. Ada beberapa nilai yang saya kira bisa dijadikan sebagai pemikiran kita, bahan renungan kita. Apakah kita hanya sekedar memainkannya atau kita telah mempelajari nilai-nilai baik dari permainan tersebut? Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah sportivitas. Misalkan kita tidak sanggup melompatinya, maka kita harus gantian. Nah, ketika kita melaksanakan sportivitas, maka tentu kita akan bergantian, bukan kita mau menang sendiri. Yang kedua adalah ketepatan gerak. Banyak mungkin teman-teman kalian juga ada yang dari pagi sampai malam hanya menatap layar handphone, seperti orang yang tertahan dengan sebuah batu yang besar, dia tidak bergerak dari tempatnya, hanya menatap handphone. Nah, ini akan mengakibatkan gerak, entah badannya pegel atau bagaimana, Nah, dengan lompat tali kita menjaga fisik kita tetap sehat. Selain itu kita juga belajar untuk bergerak dengan tepat. Misalkan seperti yang digambar, talinya diputar-putar, kalau kita tidak tepat, kemungkinan kita akan tersangkut dan tidak bisa melompati tali tersebut. Selanjutnya ada pantang menyerah. Meskipun kita beberapa kali terkena, pasti kita akan mengulang. Nah, ini adalah nilai yang sangat baik. Kalian misalkan ada nilai yang kurang sekarang, tetap
pantang menyerah, jangan pernah menyerah, sehingga kalian akan mendapatkan nilai yang lebih baik di kemudian hari, ya, dengan syaratnya kalian harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, percaya diri. Ya, meskipun kita tidak bisa sebaik orang lain, tetap kita harus percaya diri. Jangan sampai kita menganggap diri ini rendah, ya. Nah, yang terakhir adalah berani untuk mencoba. Kita belum tahu apakah kita bisa, ya, bermain lompat tali apabila kita belum mencobanya. Nah, orang yang tidak berani mencoba, maka tentu mereka tidak akan mengetahui sampai di mana kemampuan dirinya. Nah, selanjutnya ada kelereng. Ya, kelereng ini bisa dimainkan oleh laki-laki, ya, tapi tidak jarang juga zaman saya kecil pun banyak yang perempuan yang memainkannya. Nilai lain yang bisa kita pelajari adalah sportivitas. Ya, misalkan kita bermain dengan banyak orang, apabila kita kalah, ya kita harus mengakui bahwa kita kalah. Jangan sampai ketika kita kalah kita tidak ingin merasa kalah. Nah, itu adalah sportivitas, menerima kekalahan dengan lapang dada. Yang kedua adalah ketepatan gerak. Ya, bagaimana kita mengincar kelereng lawan, ya, berapa kekuatan kita untuk menyentil kelereng. Nah, itu adalah ketepatan gerak. Nah, selanjutnya ya tadi kejujuran. Apabila gundu kita atau kelereng kita kena dan kalah, kita harus jujur bahwa kita kalah. Selanjutnya ada percaya diri, ya. Jangan sampai karena kita kalah sekali, udah nggak mau main kelereng lagi. Nah, itu adalah tindakan yang kurang baik, ya. Kalian sebagai pemuda, ya, pemuda-pemudi harus lebih percaya diri dengan kemampuan kalian. Kalau misalkan hari ini kalah, kalian berlatih terus. Dan yang terakhir adalah toleransi. Ya, apabila nanti mungkin ada selisih, ya, dalam permainan, ya, tidak boleh kita kekeh, ya, kita terlalu memaksakan kehendak kita, memaksakan pendapat kita. Kita butuh toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita dapatkan dari kelereng ini. Selanjutnya ada egrang, ya. Mungkin kalian pernah nyoba juga dari bambu atau dari kayu. Yang kita dapat pelajari adalah yang pertama berani mencoba. Ya, kita tidak akan tahu kita bisa atau tidak bermain egrang apabila kita belum mencoba. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan diri. Ya, ini bagus, ya, terutama bagi kalian yang menyukai kegiatan praktikum, ya. Keseimbangan diri merupakan salah satu kunci penting dari egrang. Yang ketiga, mengontrol diri. Ya, jangan sampai ketika kalian tidak bisa, ya, misalkan melakukan beberapa kali, akhirnya kalian emosi, marah. Nah, itu fungsinya egrang supaya kita belajar untuk mengontrol diri agar tidak marah, ya, agar tidak nangis secara berlebihan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita harus percaya diri juga, ya. Nah, percaya diri ini dapat kita peroleh dari beberapa permainan tradisional. Yang terakhir, ya, kalau jatuh sekali, 2 kali, jangan menyerah. Terus berlatih sampai kalian bisa menggunakan egrang, bahkan sampai mahir. Yang selanjutnya ada petak umpet. Ya, pasti kalian tahu cara menggunakan atau cara bermain petak umpet. Yang pertama yang kita pelajari adalah strategi. Ya, bagaimana caranya kita agar tidak ditemukan oleh yang jaga, ya, supaya kita bisa memenangkan petak umpet tersebut. Yang kedua, kita juga harus membaca situasi, ya, di mana tempat yang kira-kira paling aman untuk bersembunyi. Nah, itu bagaimana kita cara membaca situasi di sekitar kita. Selanjutnya, ya, karena biasanya kan dihitung mundur, ya. Nah, bagaimana
cara kita untuk bersikap dengan tenang, ya. Kita tenang, jangan panik, ya, supaya kita menemukan dan mampu membaca situasi dengan baik. Yang selanjutnya, nah biasanya orang yang main petak umpet itu akan lebih mengenal lingkungan dengan baik. Oh, di sini nih tempatnya yang gak gampang ditemukan atau gampang dicari, ya. Oh, si dia takut gelap nih, pasti dia nggak akan umpet di tempat gelap. Nah, seperti itu. Ya, selain mengenal lingkungan, kita juga dapat mengenal karakter teman-teman kita yang bermain petak umpet. Mungkin ada yang takut umpet sendirian. Nah, itu bisa kita pelajari di petak umpet. Dan selanjutnya ada sportivitas. Ya, namanya petak umpet seperti perlombaan. Ketika kita kalah, ketika kita ketahuan, ya sudah, kita ketahuan. Ya, jangan sampai karena kita ketahuan akhirnya menyalahkan orang lain atau menyalahkan yang si jaga. Yang terakhir ada gobak sodor, ya biasa juga disebut dengan benteng. Yang dapat kita pelajari adalah strategi, ya karena ini adalah permainan dengan kelompok, ya maka perlu kita atur bagaimana caranya kita mendapatkan kemenangan, ya dengan menyentuh benteng lawan kita. Yang kedua, bagaimana kita cara membaca situasi, ya khususnya bagaimana cara mencari celah supaya kita bisa menerobos ke benteng lawannya. Yang ketiga, ya jangan panik apabila sedang terdesak, ya tersedak keselak. Nah, tenang, ya bagaimana? Oh, kita harus ngambil ke kiri, ke kanan, maju atau mundur. Ya apabila kita bersikap dengan tenang, maka kita akan dapat menentukan ya jawaban yang paling baik. Dan selanjutnya juga ini melatih fisik. Ya karena lari sana, lari sini, lari sana, lari sini supaya ya satu fisik kita lebih terlatih sehingga kita tidak mudah sakit. Dan yang terakhir pastinya ada sportivitas, ya. Menerima kekalahan dengan lapang dada. Nah, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga dari permainan tradisional ini dapat menginspirasi kita menjadi siswa-siswa atau menjadi pemuda-pemudi yang lebih baik, baik untuk keluarga, masyarakat, dan nusa dan bangsa, dan yang paling penting bagi agama. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.